Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah studi hadis. Dan kali ini kita akan berdiskusi atau membahas mengenai hadis pada masa prakodifikasi. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam mempelajari materi-materi dalam studi hadis ini. Poin yang pertama yang perlu kita bahas dalam tema hadis pada masa prakodifikasi adalah hadis pada masa Rasulullah SAW. Nah, bagaimana perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW ini? Apakah hadis sudah mulai ditulis atau belum? Nah, jawabannya ternyata penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW ini belum sehebat penulisan ayat-ayat Al-Quran. Karena pada masa Rasulullah SAW masih hidup, kemudian Al-Quran sedang diturunkan, para sahabat ini sedang fokus menulis ayat-ayat Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sendiri sempat melarang para sahabat untuk menulis hadis. Mengapa Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis? Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW ini diberlakukan bagi orang yang kuat hafalannya. Bagi orang yang lemah hafalannya, Rasulullah SAW memperbolehkan untuk menulis hadis. Larangan seperti ini berlaku selama masa penurunan Al-Quran dan sahabat sedang fokus untuk penulisan wahyu tersebut. Larangan Rasulullah SAW ini disertai catatan bahwa siapa saja yang ingin menulis hadis diperbolehkan apabila lembaran yang digunakan adalah lembaran yang berbeda dengan lembaran yang digunakan untuk menulis wahyu. Jadi kalau seandainya memang keadaan itu urgent atau memerlukan hadis itu ditulis, maka Rasulullah SAW akan memperbolehkan dengan catatan tidak menulis dalam lembaran yang sama dengan lembaran yang digunakan untuk menulis wahyu. Mengapa demikian? Karena dalam beberapa riwayat hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW ini melarang penulisan hadis bersamaan dengan tulisan Al-Quran. Karena beliau khawatir akan ada ketercampuran antara Al-Quran dengan hadis. Bahkan Rasulullah SAW khawatir akan munculnya orang-orang yang sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk memalsukan hadis dan berbohong atas nama Rasulullah SAW. Sehingga dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa barang siapa berbohong atau sengaja berbohong atas nama Rasulullah SAW, maka tempatnya di neraka, dan itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian selain itu, sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk menulis hadis, akan tetapi Rasulullah SAW enggan memberi izin. Kemudian dalam suatu riwayat juga dikisahkan bahwa Rasulullah SAW ini pernah melarang sahabat untuk menulis hadis dikarenakan khawatir sahabat ini akan tersesat karena kekeliruan dalam mencatat. Artinya apabila terjadi ketercampuran antara Al-Quran dan Sunnah, tentu saja hal ini akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam memahami syariat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau melarang sahabat untuk menulis hadis. Rasulullah SAW memang memberikan alasan atau memberikan beberapa pertimbangan atas sikap beliau dalam melarang para sahabat melakukan penulisan hadis. Yang pertama, bahwa para sahabat yang menulis hadis ini memiliki alat tulis yang amat sangat terbatas. Rasulullah SAW khawatir apabila ternyata para sahabat ini dalam keadaan terpaksa kemudian menulis wahyu dan juga hadis ini dalam satu tempat yang sama, artinya dalam satu lembaran yang sama, dan ini akan mengakibatkan kerancuan dari Al-Quran dan juga hadis itu sendiri. Alasan yang lain atau juga pertimbangan yang lain dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW percaya pada daya hafal yang dimiliki oleh para sahabat, di mana daya hafal para sahabat ini sangat kuat, sehingga menurut Rasulullah SAW, kalaupun para sahabat ini tidak menulis hadis-hadis dari beliau, hadis-hadis tersebut tidak akan hilang hanya karena para sahabat itu lupa atau lalai. Lalu apakah
sikap Rasulullah melarang penulisan hadis ini bersifat kontinu atau terus-menerus, lalu alasannya apa? Nah, ternyata pelarangan penulisan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak bersifat kontinu atau tidak bersifat terus-menerus dan hanya bersifat kondisional serta pragmatis. Karena pelarangan itu bisa saja berubah sewaktu-waktu menjadi dibolehkan apabila kekhawatiran Rasulullah SAW itu hilang dan kebutuhan kondisi berubah. Ternyata pelarangan menulis hadis ini memang hanya berlaku dan terjadi pada periode awal Islam. Dikarenakan adanya keterbatasan seperti jumlah umat Islam, kemudian keterbatasan tenaga penulis, keterbatasan alat tulis. Nah, meski demikian, ternyata banyak juga sahabat Nabi yang memang mereka ini pandai menulis dan mempunyai catatan hadis yang terpisah dari Al-Quran. Dan catatan-catatan tersebut diberi nama dengan sohifah, dan kemudian sohifah ini sebagai sebutan dari catatan tersebut akan dinamakan sesuai dengan nama-nama orang yang mencatatnya. Yang pertama ada Al-Sohifah Al-Sodiqoh. Al-Sohifah Al-Sodiqoh ini adalah karya dari Abdullah Ibnu Amr Al-As, di mana di dalam sohifah tersebut terhimpun kurang lebih ada 1000 hadis. Ada lagi sohifah Jabir. Sohifah Jabir ini disusun oleh Jabir bin Abdullah Ibnu Amr Al-Ansori, dan ia memiliki catatan hadis dari Rasulullah tentang manasik haji. Nah, hadis-hadis di dalam sohifah Jabir ini berisi tentang manasik haji, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga ada Al-Sohifah Al-Sohihah. Sohifah ini sebenarnya adalah sohifah Abu Hurairah yang kemudian diwariskan kepada muridnya yang bernama Hammam bin Munabih, di mana sohifah Al-Sohihah ini berisi kurang lebih ada 138 hadis yang kemudian hadis tersebut sampai kepada kita dalam keadaan utuh dan selamat persis seperti yang diriwayatkan dan dicatat oleh Hammam dari Abu Hurairah. Nah, selain itu ada lagi sohifah Ali bin Abi Thalib. Artinya sohifah ini ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dan berisi tentang hadis-hadis mengenai ketentuan hukum diat, kemudian keharaman Madinah dan pembebasan tawanan. Sohifah yang lain adalah sohifah Sa'ad bin Ubadah. Nah, sohifah ini ditulis oleh Sa'ad bin Ubadah, di mana beliau adalah sahabat senior yang wafat pada tahun 15 Hijriah. Ada juga catatan yang dimiliki oleh Abu Syah atau Umar bin Sa'ad al-Anmari, di mana beliau ini adalah seorang penduduk Yaman. Nah, ini adalah beberapa contoh sohifah atau catatan hadis yang berhasil dicatat oleh sahabat dengan catatan yang terpisah dengan Al-Quran. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW ini, memang Rasulullah SAW pernah melarang penulisan hadis, dan itu semata-mata karena beliau khawatir akan ketercampuran Al-Quran dengan hadis, karena pencatatan tersebut dilakukan bersamaan dengan pencatatan wahyu, mana pencatatan wahyu ini memiliki beberapa keterbatasan, mulai dari keterbatasan personal, kemudian keterbatasan alat tulis, dan juga keterbatasan jumlah umat Islam dan tenaga penulis hadis. Kemudian hadis pada masa sahabat, apa yang terjadi pada hadis pada masa sahabat? Nah, ternyata penulisan hadis pada masa sahabat ini belum begitu berkembang. Jadi masih sama seperti pada masa Rasulullah, bahkan sahabat membatasi periwayatan dan menjauhi penulisan hadis tersebut. Mengapa para sahabat ini membatasi periwayatan dan penulisan hadis? Ternyata para sahabat membatasi periwayatan dan penulisan hadis ini dikarenakan mereka khawatir terjadi kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Mengapa para sahabat ini sangat khawatir akan adanya kebohongan atas nama Rasulullah? Karena para sahabat ini mengingat kembali bahwa hadis ini merupakan sumber ajaran setelah Al-Quran, sehingga para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya seperti As-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah ini berusaha untuk memperketat periwayatan dan penulisan serta penerimaan hadis. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, di mana dalam beberapa athar disebutkan bahwa dua ini tidak menerima hadis jika tidak disaksikan benarnya oleh seorang yang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Dahabi dalam Tadqurah Al-Hufat.
Jadi Abu Bakar ini pernah menghimpun hadis tetapi kemudian beliau membakarnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar ini pernah mengumpulkan hadis Rasulullah sebanyak 500 buah. Kemudian di suatu malam beliau tampak resah. Ketika Aisyah bertanya apakah ayah sedang sakit atau ada sesuatu, ternyata pagi harinya Abu Bakar menyuruh Aisyah untuk mendatangkan hadis yang ada pada Aisyah. Setelah Aisyah itu menyerahkan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membakarnya. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa ayah membakarnya? Beliau menjawab, "Eh, saya khawatir bila saya mati, hadis-hadis itu masih ada pada saya." Kemudian Abu Bakar juga pernah mengumpulkan para sahabat. Kepada mereka, Abu Bakar berkata, kalian meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperselisihkan orang-orang. Padahal orang-orang setelah kalian akan lebih banyak berselisih karenanya. Maka janganlah kalian meriwayatkan hadis tersebut. Meski Abu Bakar sangat berhati-hati dan ketat dalam periwayatan hadis, namun beliau tidak anti terhadap penulisan hadis. Bahkan untuk kepentingan tertentu, hadis Nabi juga ditulisnya. Jadi pada masa sahabat ini memang penulisan hadis tetap berlangsung, akan tetapi dalam menulis hadis itu para sahabat sangat membatasi periwayatan dengan ketat dan membatasi penulisan hadis. Sehingga pada saat itu hadis belum resmi dibukukan dikarenakan yang pertama para sahabat ini tidak ingin mengalihkan perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran sebagai sumber syariat yang utama. Nah, kemudian para sahabat juga kesulitan mengumpulkan para sahabat yang menerima hadis Rasulullah. Karena sebagian dari para penerima hadis Rasulullah ini ternyata telah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam dan mereka disibukkan dengan kegiatan sebagai pembina masyarakat. Kemudian soal pembukuan hadis, kalangan sahabat sendiri memang berselisih paham atau berselisih pendapat, di mana perselisihan tersebut terletak pada keraguan-keraguan sahabat akan keaslihan lafadz dari hadis-hadis tersebut dan kesohihan dari hadis-hadis tersebut. Jadi masih ada kekhawatiran apabila ada orang-orang yang memalsukan hadis atau berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan hadis pada masa sahabat ini, para sahabat sangat berhati-hati dan membatasi periwayatan dan penulisan hadis, akan tetapi mereka tidak anti dengan penulisan hadis. Artinya mereka tetap mengizinkan penulisan hadis, akan tetapi memberikan batas yang ketat demi menghindari adanya kebohongan atas nama Rasulullah dan juga ketercampuran Al-Quran dengan hadis. Setelah masa sahabat usai, hadis ini masih terus berkembang hingga pada masa tabi'in. Lalu bagaimana perkembangan hadis pada masa tabi'in? Apakah pada masa ini hadis sudah mulai ditulis? Pada masa tabi'in, ternyata kegiatan yang terjadi adalah menghafal dan menulis hadis. Tidak sedikit riwayat yang menunjukkan betapa para tabi'in ini memperhatikan periwayatan juga penulisan dan penghafalan hadis. Terdapat beberapa sahabat yang memang menekankan pentingnya menghafal hadis secara terus-menerus, seperti sahabat Ibnu Abi Layla, kemudian Abu Al-Aliyah, ada lagi Ibnu Syihab, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang memang mereka ini lebih mengutamakan untuk menghafal hadis. Mereka memegangi kata dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini berpesan bahwa hilangnya ilmu itu karena lupa dan tidak mau mengingat-ingat atau menghafalnya. Kemudian selain itu Alqamah juga pernah berpesan bahwa dengan menghafal hadis maka hadis-hadis akan terpelihara. Di samping menghafal hadis, para tabi'in ini ada juga yang menulis atau memiliki catatan hadis yang mereka terima dari para sahabat. Di antara para tabi'in tersebut ialah Abbad bin Utsman bin Affan, kemudian ada lagi Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ada lagi Abu Salamah bin Abdurrahman, Abi Kilabah, kemudian ada Ummu Darda, ada Junainah binti Yahya, ada lagi Jabir bin Zaid al-Asdi, dan masih banyak tabi'in-tabi'in yang lain. Sayangnya pada masa tabi'in ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hadis atau faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan hadis. Di antaranya adalah faktor politik. Pada masa tabi'in ini muncul atau terjadi perpecahan politik yang sebenarnya perpecahan ini memang sudah terjadi sejak masa sahabat, yaitu setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin tatkala kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib.
Namun, perpecahan politik ini cukup panjang dan berlarut-larut yang kemudian berpengaruh pada terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu adanya kelompok Khawarij, kemudian adanya kelompok Syiah, kemudian adanya Muawiyah, adanya golongan minoritas, di mana kelompok-kelompok tersebut tentu saja memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, sehingga adanya kelompok-kelompok tersebut kemudian memberikan dampak negatif maupun positif terhadap perkembangan penulisan hadis pada masa tabi'in. Dampak negatif dari munculnya kelompok-kelompok tersebut adalah munculnya hadis-hadis palsu, di mana beberapa golongan memang memanfaatkan keadaan untuk menyebarluaskan hadis-hadis palsu atau berbohong atas nama Rasulullah demi mendukung kepentingan politik. Sedangkan imbas positif dari adanya keterpecahan umat Islam dalam beberapa kelompok politik tersebut adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan. Jadi karena kemudian umat Islam terpecah dalam beberapa kelompok, kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan keadaan dan membuat hadis palsu dan menyebarkannya, kemudian berbohong atas nama Rasulullah, maka ada gerakan positif yang kemudian dari beberapa kelompok tersebut sengaja melahirkan sebuah rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan hadis dan pemalsuan hadis. Inilah beberapa perkembangan hadis semenjak masa Rasulullah hingga masa tabi'in, di mana pada masa tersebut disebut dengan masa prakodifikasi atau masa sebelum dikodifikasikannya hadis. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.